Kawan, lu pernah memperhatikan sebuah tata kelola kota nggak? Di mana kota itu berjalan, beroperasi karena ada unsur-unsur yang bekerja. Mulai dari tukang sampah, polisi, tentara, dan semua unsur-unsur yang bekerja untuk menjaga kota itu tetap damai dan tenang. Walaupun di kota itu ada juga penjahatnya. Nah, di dalam tubuh juga begitu. Semua ada aturannya, ada manajemennya, ada para pekerjanya, juga ada penjahatnya. Lo bisa bayangin bahwa di badan lo ada sebuah universe sendiri seperti tata kelola kota metropolitan, bahkan megapolitan. Mari kita bahas lebih dalam tentang ini. Tubuh lo sama dengan jagat raya mini. Pernah gak lo mikir bahwa di dalam tubuh lo sekarang ada triliunan makhluk hidup yang kerja bareng-bareng tanpa lo suruh? Lo lagi duduk atau lagi selonjoran nonton video ini, tapi jantung lo tetap berdetak. Paru-paru lo masukin oksigen kayak mesin ekspor-impor. Darah lo ngalir lewat pembuluh kayak jalan tol. Gak pernah macet, kecuali kolesterol lo nambah. Lo gak sadar, tapi sebenarnya tubuh lo kayak semesta kecil. Bukan cuma keren itu, tapi ajaib. Dan yang lebih gokil lagi, semua itu kerja sama buat satu hal, ngejaga lo tetap hidup. Kawan, lu pernah menyadari nggak bahwa diri lu kayak kota megapolitan yang hidup? Di tubuh manusia ada sekitar 37 triliun sel. Triliun kawan, itu nolnya banyak banget, kayak semut lagi baris. Kalau sel-sel itu kita anggap kayak penduduk kota, tubuh lu tuh kayak kota Jakarta, Tokyo, dan New York digabung jadi satu, dikali 100 juta. Masing-masing sel punya kerjaan. Ada yang tugasnya ngangkut oksigen, ada yang jagain imunitas, ada yang bersihin racun. Semua kerja tanpa demo, tanpa nuntut upah, dan gak pernah mogok kecuali lu cuekin mereka terlalu lama. Nah bayangin, semua sistem itu dari yang sekecil protein sampai neuron di otak bisa sinkron, bisa kerja bareng. Tanpa chaos, tanpa disuruh, dan ini bukan cuma sains, ini simfoni kehidupan. Sekarang gini kawan, semua sel yang tadi kita omongin, yang 37 triliun itu, nggak kerja sembarangan. Mereka ngikutin instruksi. Dan yang jadi komando utamanya adalah otak. Otak lu itu organ seberat 1,5 kilo. Tapi konsumsi energinya kayak pabrik. Dia ngatur suhu tubuh, ngatur gerakan tangan, ngatur rasa lapar, bahkan ngatur lu ngerasa galau atau enggak. Dan yang lebih ngeri, dia bisa mikir soal dirinya sendiri. Lu bayangin, otak lu lagi mikir tentang otak lu sendiri. Itu udah metaverse level kesadaran kawan. Dan semua kesadaran itu bukan cuma listrik-listrik di kepala, tapi ada rasa, ada makna, ada intensi. Dan karena kesadaran lu bisa ngerti tentang hidup, maka lu juga bisa ngasih arah ke hidup lu. Lu bisa milih, lu bisa nyari, lu bisa sembuh. Kalau lu nggak cuma hidup, lu sadar bahwa lu hidup. Tubuh manusia itu nggak cuma daging, tulang, dan darah. Di balik semua organ ada yang nggak kelihatan tapi kerasa, energi. Ilmuwan menyebutnya bioenergi atau electromagnetic field. Bahasa kerennya medan energi biologis. Lu lagi emosi, frekuensi lu naik. Lu lagi sedih, energi lu pasti turun. Kawan, pernah ngerasa nggak? Lu ketemu seseorang yang auranya nggak enak. Padahal dia belum ngomong apa-apa ke lo. Itu bukan mistis. Itu tubuh lu lagi nangkep sinyal. Radar di dalam tubuh lu sedang aktif. Karena sel-sel tubuh lu itu bukan cuma fisik. Mereka juga nada yang punya vibrasi. Dan vibrasi ini bisa selaras atau malah kacau. Tergantung isi pikiran lo. Jadi kalau lo ngerasa hidup lo lagi kacau, mungkin yang perlu lo beresin bukan dunia luarnya, tapi frekuensi batin lo sendiri. Jadi gini kawan, lo pikir di dalam tubuh lo cuma ada darah dan oksigen yang ngalir. Enggak kawan, tubuh manusia itu juga ngeluarin medan listrik halus. Ilmuwan menyebutnya bioelectricity. Jantung lo punya medan listrik sendiri, otak juga. Bahkan sel-sel kecil di ujung jari lo bisa ngeluarin arus mikrovolt. Jadi bisa dibilang setiap sel itu kayak baterai kecil. Kalau lo lagi semangat, berarti badan lo kayak abis dicas penuh. Kalau lo stres, berarti energi lo lowbat. Dan anehnya energi itu nyambung ke suasana hati. Makanya kadang lo bisa ngerasa drop duluan sebelum ada kabar buruk. Itu tubuh lo yang ngerespon energi sekitar. Kawan, kita lanjutin ya. Tubuh lu nggak cuma ngeluarin listrik, tapi juga getaran. Ini yang disebut banyak ilmuwan dan peneliti spiritual sebagai frekuensi kesadaran. Lu pernah masuk ruangan dan langsung ngerasa nggak nyaman, padahal nggak ada yang ngomong apa-apa.
Itu karena energi lu nabrak sama energi ruangan itu. Sama juga kayak ketemu orang yang bikin tenang. Itu vibrasi lu nyambung. Emosi itu frekuensi. Marah, sedih, takut, cinta, semua gelombangnya berbeda. Dan ketika pikiran dan tubuh lu selaras, frekuensinya jadi jernih. Nah, dari situ biasanya rezeki, ide, bahkan ketenangan datang sendiri. Emosi itu gelombang. Kalau lu bisa dengerin, hidup lu jadi selaras. Misteri yang belum terungkap, lu lebih ajaib dari yang lu kira. Kawan, coba tarik napas lu dalam-dalam dan pikirin satu hal. Gimana caranya tubuh lu bisa tetap hidup meski lu nggak sadar detak jantung lu sendiri. Lu nggak pernah ngatur jantung lu buat berdetak kan? Lu nggak pernah ngatur sel-sel buat regenerasi, tapi semua jalan otomatis presisi. Lu sadar gak sih? Tubuh lu tuh kayak semesta kecil, jutaan sel, miliaran sinyal, semua kerja bareng tanpa chaos. Dan ini bukan cuma puisi spiritual. Dalam perspektif sains, sel tubuh manusia punya kesadaran tersendiri. Mereka bisa komunikasi, adaptasi, bahkan menyembuhkan diri. Di tahun 1980-an, ilmuwan Jepang nunjukin bahwa air aja bisa berubah struktur hanya karena energi emosi. Apalagi tubuh lu yang 70% isinya air. Bayangin lu marah tiap hari, struktur air di tubuh lu ikut keruh. Tapi kalau lu tenang, bersyukur, tubuh lu jadi harmoni cair. Ini bukan sekedar sugesti, ini sains. Dalam pandangan agama, Islam bilang, di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikannya? Itu ada di surah Az-Zariyat ayat 21. Tubuh lu itu ayat juga, bukan cuma kitab yang bisa lu baca, tapi tubuh lu juga kitab yang hidup. Dan ketika lu benar-benar membaca tubuh lu akan sadar, Tuhan gak bikin tubuh ini asal-asalan. Nenek moyang kita udah bilang juga sejak dulu sebelum ada gelar PhD atau mikroskop. Mereka bilang, pikiran tenang, badan kuat. Kalau hati bersih, jalan hidup jadi terang. Mereka ngerti tanpa tahu teori kuantum, prinsip law of attraction, atau yang lain-lain yang pakai bahasa gue gak ngerti. Bahwa tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Dan itu terbukti sekarang. Psikosomatis stres bikin pikiran bikin imun jatuh. Jadi bener kata leluhur, jagain isi kepala karena dia yang nentuin arah kaki. Aktifkan mesin rezeki di dalam diri. Lu gak butuh alat ajaib. Lu juga gak perlu nunggu mukjizat dari langit. Karena tubuh lu sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu udah kayak pabrik rezeki yang tinggal lu tekan aja tombol on-nya. Lu tahu, dalam perspektif sains, di kepala lu itu ada sistem kecil yang diabaikan. Namanya Reticular Activating System atau RAS. RAS ini kerjaannya mirip Google internal. Apa yang lo pikirin terus-terusan, itu yang dicariin sama otak lo di dunia nyata. Lo fokus ke utang lo bakal lebih peka lihat harga-harga naik. Tapi kalau lo fokus ke peluang, otak lo mulai nyari jalan keluar, ketemu orang baru, ide baru, konsep bisnis baru. Itu sebabnya niat dan fokus yang jernih literally bisa merubah arah hidup lo. Tubuh itu rumah buat energi jiwa. Orang yang sering gerak, napasnya bener, dan pola tidurnya terjaga, cenderung punya getaran energi lebih terang. Dan di ilmu spiritual, energi terang itu magnet rezeki. Semesta suka sama orang yang selaras sama alirannya. Bukan berarti lu harus jadi alam banget, enggak. Tapi minimal lu ngerti cara nyambungin badan dan batin lu. Pada segmen ini, mari kita lakukan praktek aplikatif dan simpel untuk bisa membangun energi rezeki di dalam jiwa. Mulai dari yang gampang, bangun pagi, buka mata, tarik nafas, ucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan. Kemudian lu gerakin badan, walaupun cuma stretching 5 menit. Dilanjut duduk 3 menit, lihat di sekitar, terus bicara ke dalam diri lu. Gue siap menerima rezeki hari ini. Jangan remehkan hal kayak gini, karena sinyal rezeki itu halus dan cuma bisa ditangkap oleh orang yang tuningnya pas. Kawan, tubuh lu bukan beban, tapi alat komunikasi spiritual yang paling canggih. Kalau lu ngerti cara hidupin tombolnya, lu pikir duit cuma bisa dicari. Sekarang lu tahu, duit juga bisa lu tarik dan lu cipta. Dan itu semua berawal dari dalam diri lu.
Tubuh lo bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat narik kehidupan yang lo mau. Apa yang lo pikirin terus-menerus, itu yang dicarikan otak lo di dunia nyata. Tubuh lo bukan sekedar daging, tulang, dan organ. Di dalamnya hidup jutaan sel yang gak pernah mogok kerja. Mereka gak nanya lo punya duit berapa. Mereka gak protes meski lo depresi. Mereka cuma kerja terus. Mereka percaya lo masih punya tugas di dunia. Kalau lo bisa dengerin mereka, lo bakal sadar. Tubuh lo selalu ngajak lo pulang. Pulang ke kesadaran. Pulang ke pusat lo yang paling tenang. Tempat di mana ide bisa muncul tanpa tekanan. Tempat di mana rezeki datang bukan karena dikejar, tapi karena lo selaras dan lo mampu mencipta. Mulai besok pagi coba lo duduk sebentar sebelum ngapa-ngapain. Tarik napas, terus bisikin di dalam hati, gue terbuka sama semua kebaikan dan rezeki hari ini. Itu doang. Tapi lo bakal kaget gimana tubuh dan semesta ini ngerespon lo. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo tenang, lebih percaya sama hidup lo, ya udah, bagi aja ke temen lo yang lo sayang, biar dia juga ingat bahwa dia itu makhluk ajaib. Tubuh lo bukan tempat tinggal semata, ia adalah pintu ke semesta.